ketemu lagi bersama saya dalam episode kali ini. Kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rollers, ketemu lagi bersama kami dalam seri Bacarita Sejarah pada episode 2 di season 2 History Roll Action. Oke, di hadapan kita sudah ada Rivia Rusdi yang merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Sejarah dan juga sekaligus pendiri Sekolah Perempuan Pesisir Halmahera. Nah, nanti kita akan banyak menulik tentang sekolah yang dia dirikan ini. Apa sih latar belakang atau semangat apa yang kamu bawa nih sehingga kamu mau menjadi founder gitu dari Sekolah Perempuan Pesisir Halmahera ini? Bisa diceritakan? Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada sore hari ini. Saya akan bercerita sedikit mengenai dengan kenapa sih Sekolah Perempuan Pesisir Halmahera itu harus didirikan. Jadi karena mengingat kita di wilayah lingkar tambang, perusahaan IWIP mungkin ibu dan semua teman-teman bisa ketahui bahwa di Halmahera Tengah itu ada salah satu perusahaan besar, yaitu perusahaan tambang Industrial Loda Bay Park, yang itu IWIP, yang dimana dulu kita masyarakat dikenal dengan masyarakat nelayan dan petani. Tapi dengan hadirnya pertambangan, kita dari masyarakat petani beralih ke buruh pekerja. Jadi sudah tidak lagi petani dan nelayan, tapi semuanya sudah beralih ke buruh pekerja. Jadi yang melatar belakangi saya membangun sekolah pesisir itu karena yang pertama karena mungkin teman-teman semua dan ibu bisa mengetahui bahwa di sana kan penambahan penduduk dari berbagai daerah, terus masuk ke desa Sagea, kemudian dari situlah banyak terjadi masalah-masalah sosial, ekonomi dan ekologis yang terjadi di Halmahera Tengah di sana. Kemudian saya dengan melihat situasi lapangan yang memang sudah tidak bisa tidak sama lagi seperti kemarin pada tahun-tahun sebelumnya. Kan pada tahun ini pertama kali masuk kan pada tahun 2018, Ibu. Jadi dari situ sudah mulai ada tuh perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan yang ada di desa Sagea. Jadi di situ juga banyak terjadi kayak kasus-kasus pemerkosaan, pelecehan, kemudian angka usia pernikahan dini, dan ditambah lagi adik-adik saya itu hampir sebagian besar sudah tidak melanjutkan studi. Ya, jadi saya membangun Sekolah Perempuan Pesisir ini agar memberitahukan kepada masyarakat, kepada regenerasi saya selanjutnya bahwa sebenarnya kita harus mempergunakan situasi sekarang kita kayak ada tambang kan. Dulu ibu orang tua kita kan kayak dengan bertani mencari ikan, mancing kan, kita bisa sekolah, bisa kuliah sampai selesai. Tapi kita kembali lagi ke sekarang, adanya tambang perusahaan besar, kita harus memaksimalkan perusahaan ini bagaimana untuk melanjutkan studi, begitu Ibu. Jadi hadirlah Sekolah Perempuan Pesisir ini untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa sebenarnya penting sekali untuk generasi selanjutnya melanjutkan pendidikan sih, Ibu. Semangat yang luar biasa ya, yang harapannya nanti bisa kita dukung bersama gitu. Nah, ini saya berangkat dari nama dulu nih, karena menariknya ini adalah perempuan pesisir gitu, dan Halmahera. Nah, kenapa terinspirasi dari mana? Boleh diceritakan filosofinya, kenapa kamu mengambil nama Sekolah Perempuan Pesisir Halmahera gitu? Ini kan tidak serta-merta lari dari sebuah komunitas gitu kan. Nah, kenapa dinamakan dengan sekolah gitu? Dan isinya itu perempuan. Kenapa gitu?
Kenapa sekolah? Sebenarnya kemarin sebelum bangun ini saya diskusi sama beberapa teman-teman, bukan hanya teman-teman di kampung di Sagea, tapi diskusi juga sama beberapa kawan-kawan LSM, NGO yang memang saya kenal dekat dengan mereka dan pernah diskusi tuh mengenai dengan gender, kemudian kondisi ekologis yang ada di Halteng. Kemudian mereka juga mendukung. Jadi ayo kita bangun sekolah aja. Tapi untuk sekarang ini kan sekolah ini kan dia dalam bentuk apa sih? Yang kita tahu sekolah ini kan ada bangunannya, Tapi kalau untuk sementara ini kita sekolah perempuan pesisir itu masih menggunakan alam bebas. Jadi kita gunakan kayak pesisir-pesisir pantai untuk dijadikan sebagai sekolah tempat kita belajar begitu dengan alam. Kemudian Bokimororo, mungkin teman-teman bisa tahu bahwa di sana ada keindahan alam yang dimiliki oleh desa kami, Desa Sagea Bokimororo. Dan beberapa wilayah-wilayah tempat-tempat yang memang bisa digunakan untuk belajar, bisa di kedai kopi, diskusi dan lapak baca. Oke. Kalau boleh tahu ini sejak kapan ya berdirinya sekolah ini? Sekolah perempuan pesisir ini berdiri pada saya baru kemarin sih Kak. Dari tanggal 24 Agustus 2024. Iya. Kemarin. Dan semangatnya masih ini ya sampai sekarang masih jalan agendanya. Nah, kira-kira dengan kamu yang punya tanggung jawab juga nih di kampus gitu. Ya ini kamu punya peran ganda nih sebagai orang yang aktivis juga, tapi juga punya tanggung jawab untuk menyelesaikan perkuliahan di kampus juga. Bagaimana kamu mensinkronkan ini semua gitu? Sementara kan ini kan sekolahnya di Halmahera gitu kan. Apakah ini nanti akan ada semacam cabang-cabang dari sekolah ini? Apakah nanti semangatnya nanti kemudian akan ke depan seperti itu gitu? Karena ini kan cuma di Halmahera gitu, sementara kamu kuliahnya di Ternate. Nah itu bagaimana prosesnya tuh? Oke, untuk sementara ini sih memang sekolah perempuan pesisir ini saya yang mendirikan Kak. Tapi sudah ada koordinatornya, koordinator, sekretaris dan bendaharanya. Jadi ada juga yang mengurusin. Jadi saya kemarin 8 bulan di sana, mungkin meninggalkan studi saya di sini. Oh iya. Sebenarnya bisa saja saya kesini langsung, tapi karena memang kepedulian saya terhadap generasi, karena memang situasi di sana yang tidak memungkinkan kan, apalagi saya kuliah, kemudian tahulah mahasiswa dijuluki dengan agen of change, agen of perubahan, agen of control kan. Jadi saya pengen menanamkan jiwa itu di diri saya, bahwa saya bisa melihat apa yang saya dapat di kampus, apa yang saya dapat di organisasi, saya bisa membagikan ke adik-adik saya nanti, adik-adik saya. Jadi sebenarnya bertabrakan juga sih Kak, apalagi dengan di paradok studi akhir. Tapi ada teman-teman yang memang mereka saya tugaskan untuk menjaga sekolah pesisir, karena kan ada teman-teman di sana yang juga aktif di dunia gerakan, jadi bisa membantu sedikitlah di sekolah pesisir. Kemudian bagaimana wujud dukungan dari lingkungan sekitar yang ada di Halmahera terhadap sekolah yang kamu dirikan ini? Karena kan nggak gampang ya menurut saya ya mendirikan sebuah komunitas atau katakanlah sekolah ini ya yang isinya semuanya perempuan. Jadi tidak semua orang itu tersadarkan dengan akan pentingnya semangat yang kamu bawa ini gitu. Apakah di sana ada wujud konkret dari orang-orang sebagai dukungan dari gerakan yang kamu bawa juga gitu? Ya, untuk dukungan sih saya memang sebelum bangun sekolah perempuan pesisir ini saya melakukan pendekatan ke orang tua mereka, ibu-ibu mereka ya, biarkan ada kepercayaan begitu. Kemudian saya mensosialisasikan mengenai dengan sekolah perempuan pesisir ini di beberapa sekolah-sekolah. Jadi bagaimana sih pentingnya kita harus belajar berorganisasi sejak dini, bukan hanya untuk tapi untuk masa depan, kedepannya kayak gimana begitu. Jadi dengan berorganisasi, jadi bisa organisasi sekolah. Tapi yang dia mau itu karena memang situasi di sana ya kan, kalau di sekolah hanya berapa persen saja yang didapat mata pelajarannya
Tapi kalau di luar kan kita bisa men-share tuh. Kemudian orang tua mereka juga mendukung, dan ditambah lagi ada kan di sana di halte di Halmahera Tengah itu ada salah satu literasi di Kota Weda. Yang itu mereka juga merespon baik dengan sekolah perempuan pesisir ini, mereka juga mendukung. Kemudian ada juga salah satu dewan perempuan yang orang Sagea juga, dia juga mendukung, merespon baik tuh. Jadi kayak kerja-kerja atau agenda-agenda yang dilakukan sekolah perempuan pesisir itu beliau juga turut hadir dalam kegiatan itu sekolah pesisir. Luar biasa ya. Menarik ini. Kemudian kalau boleh tahu juga nih, kira-kira yang dibahas di sekolah perempuan ini apa gitu? Apa yang dipelajari dan apa yang kamu tularkan? Dan kalau misalkan sekolah ya tentu ada gurunya. Nah, si gurunya ini mengajarkan apa ke anak muridnya ini gitu? Kan kita baru sekolah perempuan pesisir ya, baru berapa bulan. Jadi untuk gurunya lagi sementara lagi dicari sih. Tapi sudah ada beberapa teman-teman yang mereka mau terlibat dalam sekolah perempuan pesisir ini. Dan sebenarnya saya sendiri yang sering ajak mereka diskusi. Topik yang dibahas biasanya apa? Yang lebih spesifiknya sih mengenai dengan seksualitas, bagaimana alat reproduksi kita, pokoknya kayak memperkenalkan ke mereka begitu, mengenai dengan bagaimana sih tubuh perempuan gitu, kemudian mengenai dengan gender, kemudian feminisme yang mengenai dengan perempuan lah, tapi tidak terlepas dari belajar hal-hal pada umumnya kayak materi-materi mereka di sekolah. Cuman yang lebih kita share, yang share itu lebih ke ini mengenai dengan tubuh perempuan dan bagaimana cara kita menghadapi masalah ketika diperhadapkan dengan masalah-masalah besar. Apalagi di tadi yang telah saya jelaskan, kembali lagi pelecehan dan lain sebagainya. Jadi setidaknya yang masuk ke sekolah ini nanti ya sudah punya bekal lah. Karena kan hari ini kalau kamu pasti anggotanya rata-rata Gen Z gitu kan. Nah, mereka kan pasti dihadapkan dengan persoalan yang mental health atau mental illness, katakanlah begitu. Tapi dengan adanya sekolah ini tentunya bertujuan sebagai upaya dan harapan dari kita bersama untuk membentuk mental untuk memental. Dan walaupun kita dari pesisir gitu kan lah, orang-orang pesisir mungkin dikategorikan atau dalam tanda kutip yang masih jauh dari daerah peradaban yang lebih maju gitu. Tapi kita Sejogjayanti jangan mendegradasikan diri kita seperti itu gitu kan ya. Karena kan kamu sebagai mahasiswa ini sudah membawa semangat nih dan perubahan-perubahan baru yang ada di daerahmu. Karena barangkali menurut saya wujud nyata dari apa yang kita lakukan itu adalah aksinya gitu. Karena kamu sudah memulai nih, terlepas dari apapun itu nanti, ya setidaknya ada harapan nanti ke depan bahwasanya kamu sudah menunaikan agent of change yang kamu bilang tadi gitu. Semoga aja ya semangat ini terus konsisten gitu. Oke, kira-kira ya sekolah ini nanti kan kamu kan tadi berangkat dari sejumlah masalah tuh. Terutama pada kasus yang sering terjadi pada perempuan, misalnya kekerasan gitu kan ya, pernikahan dini dan kesadaran orang tua gitu. Dan menarik kamu membuat pendekatan ke orang tuanya langsung gitu, biar timbul ada kepercayaan bahwasanya kamu ini membawa misi yang baik gitu ya untuk kemaslahatan dunia perempuan gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih tantangan atau respon dari para orang tua ini terhadap gerakan yang kamu bawa ini gitu? Kalau respon negatif sih nggak ada Kak. Untuk sementara ini belum, nggak ada. Tapi lebih banyak ke positifnya, karena kan agenda yang sering kita buat itu seperti pengajian rutin setiap malam Jumat. Jadi malahan mereka tuh yang menawarkan gimana sih tawarannya
setiap hari Senin sama hari Jumat, boleh nggak? Malahan mereka juga yang ayo ke rumah saya dong Ria, ke rumah. Jadi mereka kayak pengen sekali begitu. Jadi setiap pengajian, jadi mereka melihat sekolah perempuan pesisir ini kayak oh ternyata ada perubahan besar ke anak-anak kami begitu. Jadi mereka yang dulunya hanya kayak main pulang sekolah langsung kayak pegang HP, kemudian kayak main sama teman-teman yang nggak perlu apa sih, tahu lah kita di bangku SMA kayak gimana gitu. Jadi mereka mendukung sih apa kayak sekolah perempuan pesisir ini. Jadi kayak ada hal positif yang didapat untuk anak-anak mereka. Malahan mereka tanya gitu, terus gimana sekolah pesisir, agenda belajarnya, mereka mau gabung tuh anak-anak mereka untuk gabung gitu. Katanya oh boleh, kan kita sebenarnya sekolah perempuan pesisir, bahkan teman-teman laki-laki dari SMA, SMP, bahkan pemuda tanya kita nggak bisa gabung ya? Saya bisa, kalian bisa gabung, tapi kalau untuk masuk ke dalam kalau materi kayak ikut materi atau agenda-agenda diskusi itu boleh, bisa sekali, malahan kayak lebih bagus biar ada tuh pemahaman juga buat teman-teman laki-laki, biar nggak ada yang kan kasus pelecehan, biar nggak ada pelaku gitu di antara di desa kita gitu, memalisir itu. Jadi mendapat respon baik sih dari orang tua, kemudian seluruh masyarakat. Disambut positif. Disambut positif. Ini sebagai mahasiswa sejarah nih ya, sejauh apa sih prodi sejarah atau pemahaman kesejarahan yang sudah kamu tempuh ya? Mungkin kurang lebih 8 semester ini ya, mempengaruhi pemikiran kamu sehingga kamu bisa mendirikan sekolah perempuan ini gitu. Saya sih sebenarnya prodi sejarah ini pertama kali masuk tuh kan memang jurusan saya bukan sejarah. Pilihan pertama bukan sejarah, tapi semenjak saya masuk di sini dan ternyata saya belajar lebih dalam mengenai sejarah itu, wah ternyata ini passion saya gitu. Iya, soalnya sesuai dengan organisasi yang saya geluti, kemudian yang saya pelajari, terus yang saya dapat di sejarah, mata kuliah di sejarah juga, wow ternyata sesuai dengan basic dan sesuai dengan apa yang saya pelajari gitu. Jadi nyambung lah ya. Iya nyambung lah, pokoknya yang pertama ternyata nggak mau masuk, padahal semakin saya geluti ilmu sejarah ternyata semakin menarik. Dan saya untuk sementara ini mengajak teman-teman yang lain biar kita nggak buta akan sejarah yang ada di Maluku Utara maupun di Indonesia khususnya. Jadi lewat sejarah juga saya memperkenalkan kepada masyarakat di sana, di Sagea, bagaimana dulunya kita masyarakat nelayan, petani, kemudian budaya dan adat istiadat kita yang masih kental tuh. Jadi sebenarnya dengan sejarah juga kita bisa mempertahankan kehidupan atau tanah yang tersisa di Halmahera di sana. Jadi saya juga selain pendekatan secara emosional saya juga sering diskusi bagaimana sih sejarah, pentingnya sejarah untuk kehidupan kita nanti, agar kayak tidak lagi melepaskan tanah ke investor. Ya tentunya tidak semua orang ya punya kesadaran yang kamu miliki sekarang gitu, dan sejarah barangkali punya andil yang sangat besar ya. Apa yang telah kamu lakukan pada saat ini gitu. Kalau misalkan di sekolah kamu itu kan rata-rata Gen Z ya, dan rata-rata mereka itu masih sekolah, maksudnya masih SMA, SMP. Tapi, ada yang pemudi. Udah. Tapi mereka sudah punya kesadaran untuk mau berdiskusi atau membicarakan tentang hal-hal sensitivitas perempuan. Iya, jadi kan mungkin berawal dari banyak kasus kemarin kan Kak, ada yang sampai korban meninggal. Jadi lewat dari situ saya sering diskusi ke mereka bahwa ketika kita berbicara soal seksualitas, ketika kita berbicara soal gender, kita tidak boleh tabu melihat berbicara hal demikian, apalagi kita
maksudnya hal-hal seperti itu sudah tidak bisa lagi kita kayak menganggap hal itu hal sepele begitu. Apalagi mengenai dengan kondisi tubuh dan kesehatan tubuh kita, apalagi di sana itu udah banyak sekali tuh banyak penduduk kan, banyak orang luar yang datang dan kita nggak tahu tuh, dan banyak sekali kasus HIV AIDS, kemudian kasus masalah penyakit lainnya. Jadi saya mengajak mereka untuk jangan menganggap hal ini sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan. Karena kan di usia yang kayak begitu kan mereka pada usia yang mencoba-coba kan. Jadi untuk minimalisir itu kita harus sering berbicara mengenai itu, karena banyak sekali adik-adik saya yang lulus SD, SMP, SMA yang sudah menikah dan tidak melanjutkan studi lagi. Jadi sangat disayangkan. Yang dulunya kita orang tuanya cuman berjualan pala, kelapa, tapi kakak-kakak kita bisa sampai S1, S2 kan. Tapi sekarang perusahaan yang sebesar itu kita harus mempergunakan, ketika sumber daya alamnya sudah diambil, kita harus punya sumber daya manusia yang memadai kan. Jadi lewat dari CSR dan beberapa beasiswa di sana harus dipergunakan. Sangat disayangkan. Kalau dilihat dari segi geografis gini ya, Halmahera kan apalagi desa Sagea ya, ada IUP juga di sana gitu kan tidak yang terlalu pedalaman ya, masih banyak yang pedalaman lagi selain Halmahera atau IUP-nya ini gitu kan. Masih belum paham kondisi konstruksi sosial masyarakat di sana seperti apa gitu. Apakah memang butuh sekolah ini diadakan gitu, seurgensi apa sekolah ini diadakan untuk membantu dan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak perempuan yang ada di sana gitu, supaya kan tadi sudah dibilang bahwasanya banyak orang-orang luar yang masuk gitu, ada perusahaan besar di sana gitu. Apakah dengan kondisi geografis mereka yang katakanlah tidak yang terlalu pedalaman, kenapa kok masih begitu pemikirannya gitu? Nggak tahu ya Kak, mungkin karena kita tidak bisa menyamakan masyarakat desa sama yang di kota, karena ya tahulah orang-orang tua kita tuh masih kayak gadget, handphone dan lain sebagainya mereka nggak megang Kak. Iya, jadi mereka kurang update situasi. Jadi dari situ kemudian sebenarnya banyak hal lagi Kak. Yang dulunya saya tahu lah masyarakat kita tuh lebih pintar, lebih cerdas daripada mahasiswanya Kak. Iya, karena tahu lah mengelola alamnya kayak gimana. Iya, kita datang hanya memberikan pengetahuan yang kita dapatkan. Ya, jadi kalau untuk mengenai dengan kultur budaya kayak budaya kita di sana, mereka lebih mengetahui, tapi mengenai dengan media sosial dan lain sebagainya, gadget yang baru, mereka belum terlalu paham sih Kak. Jadi fungsinya maksudnya guna Ria membangun ini tuh biar kayak menjelaskan ke mereka juga bahwa sebenarnya ada masalah-masalah yang urgent, bukan hanya di Sagea saja, bukan hanya di Halteng, tapi ada di daerah-daerah luar juga yang punya masalah yang sama kayak yang tadi saya jelaskan. Jadi itu. Dan menurut kamu masyarakat belum sepenuhnya menyadari bahwasanya ini masalah nih gitu kan. Ini kenapa nih anak-anak perempuan kita mereka terlalu cepat menikah? Kenapa tidak arahnya untuk pembangunan SDM gitu? Sebenarnya kalau untuk kesadaran yang itu sih belum Kak, tapi kalau untuk karena mereka lebih ke mendukung anaknya menikah. Oh, lebih gitu ya? Iya, karena mungkin salah satu faktornya adanya perusahaannya Kak. Jadi ya kalau yang dulunya tuh sebelum adanya kan Tahambang masuk pada 2018 nih Kak, tapi sebelum itu pasti kalau mau menikah tuh masih sangat kayak dipertimbangkan sekali Kak, apalagi di usia yang memang masih sangat muda. Tapi sekarang enggak lagi Kak. Oh enggak ya? Iya, langsung menikah. Iya, mungkin karena
salah satu faktor adalah tambang. Jadi kayak untuk memenuhi kondisi ekonomi keluarga tuh. Jadi kan suaminya bisa kerja ke tambang. Kalau dulu kan nggak ada akses pekerjaan yang bisa di paling manjat kelapa, pala. Kalau enggak jadi nelayan, nangkap ikan. Ya, karena sebagian besar udah terafiliasi dengan tambang ini ya. Yeah. Jadi ya udahlah, perempuan itu menikah aja lagi ya. Nah, kenapa kamu bukan? Punya cita-cita. Harus punya target yang harus apa sih? Aku punya cita-cita yang sangat punya mimpi ya. Punya mimpi. Jadi ya harus dicapai dulu baru bisa ke jenjang yang itu. Iya. Dikesampingkan dulu lah. Iya. Ini menarik nih, bahwasanya perempuan pesisir gitu jarang dirangkul orang gitu. Iya. Dan jarang juga dilihat sebagai instrumen atau konstruksi sosial yang perlu kita bentuk sumber daya manusianya gitu kan. Karena kan memang kalau dilihat dari kesejarahan kita ya, kita kan tidak terlepas dari namanya masyarakat pesisir gitu. Yeah. Dan hari ini orang-orang menggolongkan bahwasanya masyarakat pesisir itu adalah masyarakat yang tertinggal gitu kan lah. Nah, itu yang terjadi pada perempuannya juga. Yeah. Gitu kan. Dan kalau misalkan hari ini di sana ada suatu perusahaan besar ya, satu perusahaan besar yang latar belakangi kenapa si perempuan ini tidak mendapatkan wadah ya, justru tidak mendapatkan wadah yang semestinya dia mau gitu. Atau apakah si perempuan ini sebelum kamu datang mereka hanya menerima saja, atau memang ya udahlah saya hidup di posisi yang nyaman saja, ngapain sekolah, ngapain untuk bermigrasi atau menempuh sekolah ini kan tidak mudah ya, ada sejumlah tanggung jawab yang harus kita emban gitu. Sedangkan kalau menikah ya pasti ada masalah juga, tapi setidaknya ada orang yang mengcounter kita di belakang gitu kan. Kalau sekolah kan pasti ada independensi dari diri kita untuk menyelesaikan semuanya gitu. Apakah sebelum adanya sekolah ini mereka hanya manut-manut saja dengan keadaan seperti itu gitu? Apa perubahan yang kamu rasakan? Perubahan yang saya rasakan itu ya tadi yang gue jelaskan bahwa sebelum adanya sekolah pesisir mereka kayak agenda-agendanya tuh kayak jalan pokoknya kayak apa sih, kegiatan mereka tuh kayak hanya menghabiskan waktu untuk bermain, kemudian nggak belajar gitu. Tapi dari situ saya melihat bahwa ternyata harus ada sekolah perempuan pesisir yang mewadahi mereka untuk bagaimana mengarahkan mereka agar nggak salah memilih jalan gitu. Karena kan sekolah perempuan pesisir ini juga sebenarnya bukan hanya mengajarkan mereka mengenai dengan situasi yang ada di sana, tapi banyak hal yang saya pengen mereka pelajari mengenai dengan menjadi seorang perempuan yang memang situasi yang tidak tahulah kita wilayah Indonesia terkhususnya timur, sistem patriarki, watak patriarki masih besar ya, masih kental sekali. Jadi untuk menolak hal itu ya kita harus mengajarkan mereka jiwa pemimpin ada di dalam di jiwa mereka begitu. Dan sebenarnya sekolah perempuan pesisir ini kan untuk sementara ini masih di Sagea, tapi rencananya akan dibangun di beberapa desa yang memang itu saya sudah diskusi sama beberapa teman-teman yang mereka juga bergelut di dunia aktivis. Mereka juga turut maksudnya pengen terlibat dalam sekolah perempuan pesisir ini, seperti di Mava, di Gane, kemudian di Gane kan ada perusahaan sawit, dan masyarakat mereka juga hampir sebagian sudah merasakan keresahan. Jadi mereka juga pengen belajar, tapi nggak tahu tuh apa yang
organisasi apa yang mau dibangun. Jadi ya udah, karena kan ini sekolah perempuan pesisir kan bukan hanya di Sage aja, tapi rencananya akan di setiap pesisir Halmahera itu harus ada wadah perempuannya untuk bagaimana sih belajar mengenai dengan kondisi kehidupan kita sebagai perempuan yang seringkali suaranya tidak pernah didengar ketika mengambil keputusan dan lain sebagainya. Oh ya, kira-kira jumlah peserta yang ada di sekolah pesisir perempuan ini sekarang berapa orang ya? Untuk sementara ini sih 35 orang, Kak. Iya, jadi itu dia dari SMP sampai SMA, ada yang pemudi juga. Tapi sebenarnya sekolah perempuan pesisir ini tidak membatasi usia sih, Kak. Jadi orang ibu-ibu yang memang mau belajar. Oh, ibu-ibu juga bisa ya? Iya, bisa. Sebenarnya ada mentor, ada anggota ibu-ibu juga. Cuman kan tahu lah, ibu-ibu kan lebih banyak agenda di dapur toh, lebih mengurus keluarganya. Jadi kayak itu pun kalau nggak ada kesibukan baru bisa gabung, bisa kita ajak diskusi. Tapi diskusinya nggak seperti teman-teman yang lain. Paling-paling kita diskusi santai, biarkan kita menyesuaikan tuh, nggak bisa ikuti apa yang saya mau, perspektif saya kayak gimana. Jadi saya lebih ke berbaur ke mereka gitu, menanyakan gimana sih kehidupan sebelumnya dan sekarang. Ya. Kalau cara masuknya nih, ini bagaimana? Apakah langsung ke kamu atau pada saat pengajian langsung saja datang atau bagaimana? Kalau untuk pendaftaran masuk itu kan ini kan baru, Kak. Jadi belum ada yang ditertibkan gitu, cara masuknya kayak gimana dan mendaftarnya kayak gimana. Tapi dalam waktu dekat ini rencananya mau dibuat kurikulum, kan dia kan sekolah. Iya. Ya, jadi harus ada kurikulumnya. Jadi masih dalam proses pembuatan kurikulum, dan rencananya sih kan nanti setiap perangkatan nih, Kak. Oh iya. Iya, jadi setiap angkatan itu nanti mereka akan menghasilkan satu produk tulisan mengenai dengan hasil riset yang nanti mereka tulis gitu, Kak. Mantap ya. Kalau pertemuan rutinnya itu kapan? Pertemuan rutinnya kan rutinnya tuh hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu pun bukan mereka yang tawarin saking semangatnya ya. Mereka yang tawarin ke saya, gimana Kak kalau kita belajarnya dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, Kak. Aku sih nggak apa-apa. Saya sebenarnya sekolah pesisir ini walaupun saya yang mendirikan, tapi kalau nggak ada kalian yang nggak akan jadi sekolah pesisir. Iya. Jadi mereka yang menawarkan. Jadi setiap Kamis itu mereka lapak baca bersama di taman, di kafe, di kedai. Kemudian itu hari Kamis. Iya, Kamis. Malam Kamis. Kemudian malam Jumatnya kita pengajian bersama di setiap rumah-rumah. Jadi kayak malam ini di rumah saya, besok malamnya di rumah pokoknya anggota yang lain ya. Kita rolling. Kemudian malam Sabtunya itu kita diskusi, kajian. Ya, malam Minggunya kita latihan teater, puisi, tarian. Jadi konsepnya memang diseragamkan gitu ya. Iya, biar nggak bosan. Iya. Apalagi mereka kan tahu lah cepat bosan gitu. Masih enak. Itu konsepnya biasanya kamu inspirasinya dari mana aja tuh? Saya kan beberapa kali ikut kegiatan keluar, Kak, ke Jakarta, Jogja, Semarang. Jadi kayak dari pengalaman teman-teman saya ambil di situ dan saya modifikasi. Iya. Iya. Jadi memang kalau kita pergi kemana-mana tuh konsepnya ATM saja, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi apapun yang dilakukan ya setidaknya konsisten dan tetap ada unsur kreativitas di dalamnya gitu. Apalagi yang saya lihat ini ya unsur intensitas pertemuan ini cukup tinggi ya. Kalau konsisten ini dilakukan tentunya akan, karena ada semangat gitu ya.
semangat bersama ini, karena ini kan yang jarang yang ada di suatu komunitas atau di sebuah sekolah gitu kan. Kalau memang ini berasal dari peserta, ini kan kita hanya tinggal menggerakkan saja gitu. Jadi mungkin ini yang perlu kamu cermati lagi gitu kan, bagaimana caranya sekolah ini nanti memang berkembang sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu. Karena memang ini tumbuhnya memang dari mereka ya. Awalnya memang kamu untuk menggerakkan, tapi kemudian berkembang dan tumbuh dari semangat anak-anak perempuan ini gitu. Nah, untuk kesediaan menjadi peserta ini kan memang dari mereka sendiri gitu. Tentunya dalam pelaksanaannya, dalam aksinya, serta-merta tidak hanya berjalan dengan apa yang kamu pikirkan gitu ya. Apa saja sih kendala-kendala yang barangkali yang kamu rasakan ya, walaupun dari kondisi peserta mungkin mereka yang punya keinginan sendiri, tapi apakah ada kendala-kendala lain gitu? Kalau untuk kendalanya sih mungkin tenaga pengajar sih Kak. Tenaga pengajar ya. Karena kan saya juga sendiri, nggak bisa tahu lah kesibukan kita di kampung, di desa kayak gimana ketika sudah di kampung kan, udah beda lagi. Jadi saya coba untuk menyeimbangkan kerja saya begitu. Jadi sembari turun penelitian, kerja rumah dan mengurus sekolah pesisir. Jadi harus jadi kendalanya di situ. Maksudnya nggak ada teman yang tenaga pengajar untuk sekolah pesisir, tapi untuk sementara ini sih sudah ada beberapa teman-teman yang bersedia untuk bisa meluangkan waktu ke sana. Tapi dan kita juga belum, tapi sebelum itu saya ngomong ke teman-teman yang mau terlibat di sekolah pesisir. Untuk sementara ini sekolah pesisir belum ada budget untuk membayar kalian. Jadi tapi sudah ada beberapa teman-teman, kawan-kawan dari nasional yang siap membantu untuk bagaimana kayak vendor dana dan lain sebagainya. Mereka siap membantu. Hanya saja memang karena saya masih fokus tuh di akhir, nggak akan menolak, tapi mau melengkapi tadi kayak ini kurikulum dari sekolah perempuan pesisir dulu, ada ART-nya semua, baru kita bisa melangkah yang lebih melangkah lebih jauh kayak anggaran dan lain sebagainya. Sebenarnya kan harus ada itu tuh kayak kejelasan dari organisasi ini apa, kemudian struktur dan pengurusnya. Ya, saya kira kita mulai saja dulu ya gitu ya. Nanti untuk hal-hal itu nanti aja. Hal-hal teknis nanti akan berkembang secara berjalannya waktu gitu. Saya penasaran juga nih dengan tujuannya. Apa tujuan yang kamu mau bawa gitu kan? Sebagai seorang mahasiswa dan sudah punya pemikiran besar seperti ini gitu kan. Dan kamu juga sudah melakukan aksi nyata di kampungmu gitu, walaupun masih dalam kondisi yang masih kecil, tapi itu kan adalah sebuah aksi gitu kan. Itu adalah sebuah wujud dari konkret nyata hal-hal baik yang kamu lakukan gitu. Apa sih tujuan kamu gitu? Apakah dengan adanya kegiatan ini kamu nanti maunya yang seperti ini gitu? Saya ini mau bertujuan seperti ini gitu. Yang seperti apa? Kalau tujuan saya bangun sekolah pesisir memang itu real sih, situasi lapangan. Iya. Jadi pengen ada generasi yang melanjutkan studi, yang memang nggak buta mengenai dengan sebenarnya dunia ini luas, bukan cuma dengan berjalan tapi dengan membaca juga kan. Jadi saya ingin membuka cara berpikir mereka, bukan hanya anak mudanya tapi orang tuanya, bahwa saya ingin memperkenalkan bahwa ternyata bukan hanya sebatas di Sagea dan IWIB saja. Sebenarnya masih ada hal-hal menarik di luar sana yang perlu kita geluti dan perlu kita melihat lebih jauh gitu. Dan saya pengen kayak saya kan ada beberapa tuh kakak-kakak saya yang lanjut S3 di Jogja. Dan itu menjadi salah satu motivasi dan dorongan saya bahwa ternyata mereka itu dari orang tua mereka yang petani dan nelayan, sekarang bisa lanjut S3 dan di S3, dan itu butuh proses yang panjang Kak.
Jadi dari situ saya pengen semua teman-teman adik-adik saya itu ayo kita harus sama, maksudnya nggak seperti, maksudnya semangatnya harus sama seperti mereka Kak, yang dulunya nggak punya apa-apa, nggak punya uang tapi bisa melanjutkan studi sampai sekarang yang sudah bisa apa-apa kayak sudah bisa kita dapatkan gitu. Jadi itu Kak, jadi sebenarnya real bangun sekolah perempuan pesisir ini agar semua sadar dan paham bahwa kita itu bukan hanya, maksudnya jangan hanya di situ aja, harus keluar. Barangkali ini pertanyaan penutup ya, karena kita udah memang dibatasi waktu juga nih. Apa kira-kira harapan yang ingin kamu wujudkan gitu dengan adanya sekolah ini ke depan? Harapan saya sih untuk generasi selanjutnya, terkhususnya perempuan, sebenarnya untuk semua generasi laki-laki maupun perempuan, tapi ini lebih spesifiknya ke perempuan, bahwa sebagai perempuan kita nggak boleh kalah dengan situasi yang ada. Apalagi tahulah kita perempuan selalu sering sekali suara kita selalu tidak didengarkan begitu, apalagi kita yang tidak berpendidikan, tidak punya karir dan lain sebagainya. Saya banyak sekali saya belajar dari pengalaman dan cerita-cerita teman-teman saya. Dari situ saya mengambil pelajaran bahwa sebenarnya kita harus, apalagi terkhususnya perempuan, kita harus berpendidikan biar kita dihargai. Ya, kita harus berkarir, kita harus punya satu privilege diri yang memang biar orang-orang ternyata perempuan di pesisir Halmahera ini mereka tidak bisa kita melakukan hal yang sembarang ke mereka tuh punya salah satu mereka punya satu kayak satu keberanian yang memang tidak bisa dilawan oleh apapun, apalagi sebagai perempuan. Jadi saya mau semua perempuan itu harus bisa berkembang dan maju. Ya, harapannya ke depan. Luar biasa sekali ya para Lolers, niat dari adik kita ini gitu kan, yang sudah dilakukan dalam bentuk yang nyata. Dan barangkali ya, kalau kita lihat dari sejarah kita gitu kan, bahwasanya sejarah kita itu kan dalam penulisannya patriarki sekali gitu. Ya walaupun dalam perkembangan selanjutnya itu sudah berarah dalam konsep yang lebih lain. Bahwasanya perempuan itu kan tidak serta-merta bergerak atau dalam pergerakannya itu dalam bentuk peperangan gitu. Kita adalah dalam bentuk cara yang lain. Nah, salah satunya adalah tergabung dalam organisasi-organisasi sosial yang dimana dapat menumbuh kembangkan cara-cara berpikir kita, cara-cara kita dalam bertindak, dan cara-cara kita dalam berorganisasi dan berdampak terhadap lingkungan sosial. Saya cuma berpesan saja ya ke kamu, semoga apa yang kamu lakukan ini konsisten, dan tentunya hal-hal baik ini pasti akan kedepannya juga baik gitu. Banyak orang-orang yang akan mendukung kamu gitu. Terima kasih Rivia sudah mampir di History Roll Action dan juga sudah berbagi dengan kami cerita-cerita inspirasi kamu gitu. Karena jarang sekali mahasiswa-mahasiswa yang punya pemikiran dan punya kemauan untuk berdampak kepada orang lain gitu. Dan tentunya kita apresiasi sekali dengan mahasiswa program studi ilmu sejarah yang seperti ini. Baik Rollers, mungkin kita sudah berada di akhir. Kita akan bertemu pada seri Bacarita selanjutnya di episode yang ketiga. Saya tutup mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.